Salatu salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Eh, Jamaah, baik, Ustaz sudah hadir tengah-tengah kita, alhamdulillah. Untuk mempersingkat waktu, eh, jamaah diharapkan untuk seperti biasa menutup mic dan kamera, mempersiapkan segala sesuatunya, catatan dan pertanyaan nanti. Kemudian menulis nama dengan nama asli. Baik, kepada Ustadz, Fadl, Mashkuran, lanjut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadrat Allah Azza wa Jalla, yang mana pada petang hari ini kita alhamdulillah dimudahkan oleh Allah untuk berjumpa kembali dalam kajian kita, kajian rutin ya. Setiap hari Jumat ya, kita membahas atau mempelajari agama kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini tercatat di sisi Allah sebagai amal saleh kita, dan mudah-mudahan ini memudahkan kita di dalam menggapai surga Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kecintaan kita dan panutan kita, Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau dan para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti mereka semua dengan baik hingga hari kiamat. Baik, ikhwani fillah wa akhwati fiddin yang dicintai Allah SWT. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada pembahasan tentang al-ghusl, yakni tentang mandi. Ya, tentang mandi, dan kita sudah sebutkan ada namanya mandi wajib, ada namanya mandi sunnah, ya. Mandi yang wajib dan mandi yang sunnah, ya. Nah, pada pertemuan ini kita akan lanjutkan masih tentang pembahasan terkait dengan hukum-hukum yang terkait dengan al-ghusl atau mandi. Yang kita bahas hari ini mulai dari al-kaifiyatu al-wajibah. Ya, pada pertemuan yang lalu juga ditanyakan tentang kaifiyah mandi ini, dan insya Allah akan kita sebutkan pada pertemuan ini. Ya, di sini kemudian mu'allif hafizahumullah ya, membawakan masail tentang kaifiyah al-wajibah. Ya, kaifiyah al-wajibah, kaifiyat atau tata cara mandi ya yang tata cara mandi kita katakan ya, tata cara mandi yang wajib. Karena tata cara mandi itu ada yang sunnah-sunnahnya, ada yang wajib-wajibnya. Nah, ini yang pertama yang wajib. Mereka mengatakan hiya ibaratun an amrain. Ya, ini dia merupakan satu ibarat. Satu ibarat dari dua hal. Artinya terdiri dari dua perkara. Kaifiyah mandi yang wajib itu dua. Yang disebut di dalam ilmu fikih atau dalam pembahasan ilmu fikih disebut dengan faraidul ghusl. Wajib-wajibnya mandi. Yakni perkara-perkara yang wajib dilakukan ketika seseorang mandi untuk mengangkat hadas akbar, ya, untuk mengangkat hadas besar. Yang pertama, an-niyatu indal bada. Ya, maksudnya adalah berniat ketika memulai prosesi mandi wajib itu sendiri. Ya.
atau mandi sunnah misalnya, ketika di awal itu disertai dengan niat. Awalnya kapan nanti akan disebutkan setelah ini. Jadi di awal prosesi mandi itu diniatkan untuk mengangkat hadas atau untuk nanti akan disebutkan ya contoh-contoh niat yang dilintaskan di dalam hati ketika memulai ibadah mandi tersebut. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang ana yakin antum semua sudah hafal hadisnya, innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu binniyat. Amal-amal soleh itu harus disertai dengan niat. Kemudian beliau mengatakan di sini kaifiahnya bagaimana berniat itu? Maka an yakula biqalbihi. Jadi di perkataan di dalam hati, ya, mengatakan niatnya di dalam hati. Dan ini yang dipersyaratkan. Jadi niat itu tempatnya di hati. Jadi jangan salah paham dengan para ulama yang ya mengatakan niat itu talafut bin niat, yang mengatakan bahwa niat itu harus talafut. Tidak demikian. Hatta dalam mazhab Syafi'i tidak ada ya pendapat mu'tamad tidak mengatakan niat talafut bin niat itu wajib, ya. Yang dipersyaratkan itu di hati, tempatnya di hati. Adapun talafutnya itu sunnah, afdol. Dan ini pendapat jumhur. Ya, ini pendapat jumhur. Karena apa? Karena talafut bin niat indal madhab ya Syafi'i atau mazhab jumhur itu akan menguatkan apa yang ada di hati. Ya. Talafut bin niat itu menguatkan apa yang ada di hati. Ya, taib. Kalau tidak talafut bagaimana? Ya tidak mengapa, tidak talafut juga. Karena itu hanya sifatnya afdoliyah saja untuk menguatkan apa yang di hati. Tetapi yang dianggap yang yu'tabar itu yang dipakai apa yang ada di dalam hatinya. Jadi kalau lafadznya berbeda dengan apa yang di hati, maka yang dianggap yang di hati, bukan yang talafutnya. Ya, mudah-mudahan dipahami ini. Baik, lafadznya terserah macam-macam di sini sebutkan ya, diantaranya seorang meniatkan untuk fardul ghusl, yakni seorang itu berniat untuk apa namanya mandi wajib. Ya. Saya berniat mandi wajib dilintaskan dalam hati seperti itu cukup. Atau berniat ketika dia mandi itu saya ingin mengangkat janabah, nah misalnya. Atau saya ingin sholat karena dia kan dalam keadaan junub sehingga terhalang dari sholat. Nah, ketika dia niatkan saya mandi ini untuk sholat itu juga sudah mencukupi. Iya. Atau amalan yang lain yang memang membutuhkan kepada kepada mandi. Seperti misalnya dia mau baca Quran dan dia dalam keadaan junub. Ya, dalam mazhab Syafi'i kalau ingin baca Quran harus dalam keadaan suci. Kalau dia junub maka dia harus mandi dulu. Wudunya tidak mencukupi. Karena junub harus diangkat dengan apa? Dengan mandi saja. Ya. Maka boleh juga berniat dengan saya ingin membaca Al-Quran kemudian dia mandi itu boleh. Atau tawaf, ya itu juga boleh. Tapi itu yang pertama ya an-niyatu. Yang kedua di antara wajib-wajibnya mandi ya, yaitu adalah membasuh seluruh anggota tubuh atau membasuh seluruh badan dengan air, baik itu bisyara atau kulit ataupun rambut. Ma'isalil ma'ila batinis syair wa usulihi. Dan dia harus menyampaikan air itu ke mana ke pangkal daripada rambut. Jadi sampaikan air itu ke kulit gitu ya. Jadi kalau ada rambut di kepala misalnya, jadi air itu harus sampai kepada kulit kepala. Jadi sampai bagian bawah daripada rambut itu juga harus terkena air. Nah, kemudian dibawakan dalil di sini dari hadis Al-Imam Al-Bukhari yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan dari Jabir radhiyallahu taala anhu, waqad su'ila 'anil ghusl. Jadi beliau ditanya tentang mandi. Maka kemudian Jabir berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu thalathata akfin." Ya. Jadi Rasulullah itu mengambil tiga cidukan ya. Ini disebutkan di sini
yakni ghurfat bikafaih. Jadi dengan menciduk dengan kedua tangannya, tiga cidukan, ya. Kemudian yufiduha ala ra'sihi, yang kemudian cidukan tadi dicurahkan kepada kepala beliau, di atas kepala beliau. Thumma yufidu ala sa'iri jasadih. Baru kemudian di apa namanya dituangkan atau dicurahkan kepada seluruh jasad beliau, ya. Jadi gitu cara mandi beliau, ya. Jadi diambil 3 kali cidukan yang kemudian dituangkan ke kepala dan kemudian dituangkan kepada seluruh anggota tubuh. Dan kemudian juga ada dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dengan lafaz thalatha hafnat. Al-hafnah itu mil'ul kafain, yani ya penuh, cidukan dengan kedua tangan itu penuh, ya. Iya. Kemudian juga ada hadis yang lain, hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, qad sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ghusl. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mandi. Maka kata Rasulullah, "Innama yakfik an tahsiya ala ra'sik thalatha hathayat." Ya. Jadi kata beliau, cukup untukmu untuk apa? Tahsi itu tasubbi, yani engkau menuangkan ke atas kepalamu 3 hathayat. Hathayat yakni tadi apa namanya? uh, tiga tiga ciduk gitu, ya, 3 ciduk. Kemudian kamu tuangkan kepada wa thumma tufidina alaikil ma. Kemudian kamu tuangkan ke seluruh anggota badanmu, yang ke seluruh jasad, ya. Fatat urina. Maka kemudian dengan itu kamu telah suci, telah terangkat dari hadas. Baik. Kemudian juga ada hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud dan juga yang lainnya dari Ali radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man taraka mawdi'a sya'ratin min janabatin lam yusibhal ma'u fa'ala Allahu bihi kada wa kada minan nar. Barang siapa yang meninggalkan sebesar atau sehelai atau seukuran sehelai rambut dari janabah, ya, seorang junub kemudian ketika mandi ada sehelai rambut yang tidak terkena air, lam yusib halma, tidak terkena air, maka fa'alallahu bihi kada wa kada, maka Allah akan lakukan ini dan ini kepada dia, minan nar, dari neraka. Artinya orang itu terkena hukuman, ini ancaman. Jadi hati-hati ketika mandi, harus betul-betul mengenai seluruh jasad, walaupun itu sehelai rambut, jadi basah seluruhnya, ya. Kemudian Ali berkata, famin thamma adaitu sya'ri. Karena itulah aku nggak suka dengan rambutku. Maksudnya beliau rambutnya mungkin lebat sehingga sulit untuk apa namanya membasahi seluruh rambutnya. Wa kana yajuzu sya'rahu radhiyallahu anhu. Oleh karenanya beliau mencukur atau memendekkan rambutnya, ayahlikuhu. Jadi beliau memendekkan rambutnya, ya, mencukur rambutnya supaya apa? Ketika dalam kondisi junub kemudian mandi itu mudah bagi beliau untuk apa? Untuk membasahi rambutnya sampai ke kulit di bawah rambut tersebut, ya. Demikian. Taib itu faraidul ghusl, ya. Jadi ada 2, yang pertama niat, kemudian yang kedua apa? Membasuh seluruh jisim, seluruh badan dengan air. Dan kita sudah sebutkan juga apa namanya dalil-dalilnya, ya. Baik. Ya, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada al-kaifiyah al-masnunah. Kalau tadi yang wajibnya, maka kemudian ada juga yang sunnah-sunnahnya, yang disebut dengan sunanul ghusl, ya, wa yu'abbaru anha fil fiqhi bi sunanil ghusli. Jadi sunnah-sunnah mandi. Nah, yang pertama apa sunnah-sunnah mandi itu disebutkan di sini oleh muallif. Yang pertama adalah membasuh kedua tangan kharija ina ilma atau khariju ina ilma, di luar bejana. Jadi kalau kita punya tempayan atau bejana air,
yang jumlah airnya mungkin tidak banyak, kurang dari 2 kul lah, ya, kurang dari 218 liter kurang lebih, ya. Jadi kategori air sedikit, ya. Sehingga disunahkan untuk apa? Menciduk airnya di luar. Jangan dicelupkan ke dalam, kemudian membersihkan tangan di dalam situ. Karena akan membuat, nah nanti akan disebutkan ya alasannya kenapa. Jadi pertama diciduk air itu di luar, dibasuh tangan itu di luar bejana, jangan di dalam bejana. Setelah itu apa? Membasuh dengan tangan kiri, yaghsilu tsumma yaghsila biyasarihi farjahu. Nah, jadi setelah mencuci tangannya di luar, kemudian dia membasuh apa? Dengan tangan kiri membasuh kemaluannya. Dan wama ala badanihi min qadr. Dan apa yang ada pada badannya dari kotoran. Jadi kalau ada kotoran, kalau pertama kemaluan dulu dengan tangan kiri di dibasuh, ya, dibersihkan, baru kemudian seluruh badannya kalau ada kotoran, ya, kotoran dihilangkan dulu. Summa yad summa yadlukuha bimunadzifin. Nah, kemudian dia boleh menggosok badannya dengan apa? Dengan sabun. Ya, dengan sabun. Munadzaf itu ya sabun, deterjen dan yang semisalnya. Ya, munadzif ya, pembersih, cairan pembersih, baik itu sabun, cair maupun sabun batangan, apapun itu yang bisa dipakai untuk membersihkan kotoran. Taib. Diriwayatkan sebuah hadis dari uh, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qalat Maimunah, ya, qalat Maimunah wada'at lin nabi ma'an lil ghusl faghasala yadayhi marratain aw thalathan thumma afragha ala shimalihi. Ya. Jadi suatu ketika Maimunah radhiyallahu taala anha meletakkan air untuk Rasulullah SAW yang beliau pakai untuk mandi. Kemudian beliau membasuh atau mencuci tangannya, kedua tangannya, 2 kali atau 3 kali. Ya, 2 atau 3 kali beliau cuci. Summa afragha ala shimalihi. Kemudian beliau tuang air itu di tangan kirinya. Faghasala madzakirahu. Ya, kemudian setelah beliau tuangkan air itu di tangan kiri, beliau menggosok kemaluannya, membasuh kemaluannya. Thumma masaha yadayhi bil ard. Setelah itu beliau usapkan tangannya di lantai, ya, di lantai. Ya, baik. Ini menjadi dalil apa? Untuk membasuh kedua tangan dulu, kemudian setelah itu membasuh kemaluan, ya. Ya. Kemudian sunnah yang kedua, eh, hendaknya dia yatawaddau wudu'an kamilan. Dia berwudu dengan wudu sebagaimana wudu untuk sholat. Ya, wudu. Wa in akhara rijlaihi hatta nihayatal ghusli fala ba's. Nah, kalau dia ingin mengakhirkan membasuh kedua kaki, karena kalau wudu kan dimulai dari membasuh wajah, diakhiri sampai membasuh kedua mata kaki, kedua kaki sampai mata kaki. Nah, yang kaki ini diakhirkan tidak mengapa. Ya, jadi sampai kepada membasuh tangan sampai siku, kemudian setelah itu mandi, membasuh seluruh tubuhnya, ya, baru kemudian nanti diakhiri dengan membasuh kedua kaki. Maka ini tidak mengapa. Fala ba'sa, ya, tidak mengapa. Kemudian yang ketiga, yukhallilu sya'ra ra'sihi bima. Nah, caranya menyelang-nyelangi rambut kepala itu dengan air. Jadi ketika membasuh kepala itu diselang-selangi dengan jari, ya. Iya. Setelah itu apa? Membasuh yaghsilu syaqqahu al-aiman tsumma al-aisar. Membasuh bagian tubuh bagian kanan, baru kemudian setelah itu tubuh bagian kiri. Nah, ini disebutkan beberapa dalil dari hadis Rasulullah SAW terkait dengan perkara-perkara ini. Di antaranya hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi SAW ketika beliau mandi dari junub, maka beliau mencuci kedua tangannya, ya. Dalam riwayat yang lain
Setelah itu, thumma yufrihu biyaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu. Kemudian beliau tuangkan, setelah membasuh kedua tangannya, beliau tuangkan air ke tangan kiri dan kemudian apa? Membasuh atau mencuci kemaluannya. Ya, taib. Adapun riwayat Imam Bukhari dari Maimunah radhiyallahu taala anha, ya, beliau mencuci kemaluannya baru kemudian wama asabahu minal adza dan membasuh bagian-bagian yang lain yang ada kotorannya. Ya, caranya seperti itu. Jadi cuci tangan dulu, membasuh kedua tangan di luar dari bejana, setelah itu tuangkan air ke tangan kiri, membasuh kemaluan dan menghilangkan kotoran-kotoran pada anggota badan jika ada. Baru setelah itu apa? Wudu. Ya, tsumma yatawadda kama yatawadda lis-shalah. Setelah itu wudu sebagaimana wudu untuk sholat. Kemudian tsumma yudkhilu asabi'ahu fil ma' fayukhallilu biha usula sya'rihi. Kemudian beliau masukkan jari-jari beliau ke dalam air, bukan menciduk ya, dimasukkan saja sehingga jari itu basah. Kemudian jari yang basah ini beliau pakai untuk menyelang-nyelangi dasar daripada rambut. Jadi diselang-selang rambut ini ya. Jadi airnya dicelupkan, kemudian diselang-selangi. Nah, baru kemudian tsumma yasubbu ala ra'sihi thalatha ghuraf biyadihi tsumma yufidul ma' ala jildihi kullihi. Setelah itu, setelah diselang-selangi ya, kepala ini baru kemudian beliau tuangkan air kepada kepalanya 3 kali ya, bukan 3 kali, tiga ciduk dengan tangannya, baru kemudian dituangkan lagi air untuk seluruh badannya. Ya. Saya kira jelas sekali ya urut-urutannya ya. Bagaimana caranya saya ulangi dengan membasuh dulu kedua tangan, ya, karena tangan ini akan kita pakai untuk mandi ya. Jadi kita ingin tangannya dalam kondisi bersih, ya, dalam kondisi bersih. Nah, jadi kemudian apa yang dilakukan setelah mencuci tangan? Setelah itu membasuh kemaluan, mencuci kemaluan, dan mencuci anggota tubuh yang memang sekiranya ada kotorannya. Karena kotoran ini nanti menghalangi ketika mandi. Misalnya mungkin ada tempelan tanah, atau mungkin ada semacam mungkin bekas cat atau apa, itu dibersihkan dulu sebelum mandi. Supaya apa? Air itu sampai kepada kulit. Karena kalau ini menghalangi, nanti akan menjadi bermasalah dengan mandinya. Berarti ada bagian yang tidak terkena. Padahal dalam hadis yang sudah kita sebutkan sebelumnya, hadis Ali bin Abi Thalib, ya, bahwa itu mendapat ancaman dari Allah dengan neraka ketika ada sehelai rambut yang tidak terkena air. Ya, makanya hati-hati. Jadi kalau ada kotoran atau apa yang bisa menghalangi air sampai kepada kulit itu dibersihkan dulu. Baru setelah itu beliau mencelupkan lagi jari jemarinya ke dalam air dan menyelang-nyelangi rambutnya ya, sehingga sampai kepada bagian akar atau bagian bawah daripada rambut. Jadi selang-selangi sehingga kemudian bagian situ menjadi basah ya. Sehingga nanti ketika dituang ke air itu akan mudah sampai ke bagian kulit yang ada di bawah rambut. Jadi kalau kita langsung tuang kering ya, maka bisa jadi airnya tidak sampai ke kulit, makanya diselang-selangi dulu sehingga air ini sudah sudah lembut dan sudah apa ya istilahnya, sehingga mudah air itu nanti akan lewat dan sampai kepada kulit kepala. Iya, terlebih lagi pada zaman itu air itu bukan melimpah sebagaimana zaman kita sekarang, ya, berbeda dengan zaman kita sekarang yang airnya jumlahnya melimpah. Kalau di zaman dahulu itu kan sulit sekali, makanya kalau kita lihat jumlah air yang dipakai Rasulullah SAW sangat sedikit, ya, sangat sedikit. Ya, tidak bisa dibandingkan dengan zaman kita sekarang ini. Sehingga ya beliau sangat hemat dalam penggunaan air. Ya, sehingga ini dilakukan supaya nanti air itu mencukupi. Ya, baik. Jadi setelah menyelang-nyelangi rambut, baru kemudian beliau menciduk lagi sampai 3 kali cidukan untuk menuangkan di atas kepala, baru kemudian menciduk lagi untuk ke anggota apa namanya air yang untuk anggota badan, ya, anggota badan. Ya, ya dalil dari hadis ini menunjukkan akan disunahkannya
juga mencuci atau membasuh bagian tubuh yang kanan dulu. Oh ya, afwan, hadis Aisyah ya, hadis berikutnya itu Rasulullah SAW yu'jibuhu karena Nabi SAW yu'jibuhu tayammun fi tanahulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Nah, di sini disebutkan dalam Bulughul Maram juga. Ya, Rasulullah SAW itu sangat sangat suka untuk mendahulukan tayammun, untuk mendahulukan yang kanan. Dalam tanahul itu memakai sendal, wa tarajjul ya, ketika menyisir rambut, dan dalam taharah ya, beliau selalu mendahulukan yang kanan karena beliau sangat menyukai mendahulukan yang kanan itu. Dan dalam banyak hal, ya, dalam banyak hal masuk masjid kaki kanan dulu, ya. Apa saja yang memungkinkan untuk diawali dengan sesuatu yang kanan, maka beliau lakukan itu. Iya. Baik, kemudian yang kelima, di antara sunnah-sunnahnya mandi, yadluku jismahu wa yuwali, ay bitatabu' baina ghuslil a'dha khurujan min khilafi man aujaba dzalika wa humul malikiyah. Menggosok tubuh atau menggosok badan. Jadi bukan sekedar dituangkan saja tapi digosok. Ya, dituangkan air kemudian air itu diratakan, digosok ya, supaya meyakinkan sampai ke benar-benar sampai membasahi kulit. Dan juga tatabu, yakni mualah, yakni berkesinambungan antara tubuh bagian yang satu dengan bagian yang lain, tidak terputus. Karena di sana ada ulama yang mewajibkan harus berkesinambungan, ya. Jadi setelah selesai rambut langsung diikuti dengan apa? Dengan tubuh bagian kanan langsung diikuti dengan tubuh bagian kiri misalnya seperti itu. Jadi nggak terputus. Ya. Di antaranya ulama dari mazhab Maliki. Baik, kemudian yang keenam di antara sunnah-sunnah mandi adalah uh, yang keenam yaitu berusaha untuk bersungguh-sungguh membasuh ya. Ya ta'ahad itu sungguh-sungguh. Ketika mandi itu sungguh-sungguh untuk membasuh tubuhnya seluruhnya. Iya. Jadi bukan sekedar guyur saja, tapi mengguyur dengan sungguh-sungguh dan benar-benar diratakan. Karena di sana ada bagian-bagian pada tubuh kita itu ada apa istilahnya? Ada in'itaf, ya, wattawa. Jadi istilahnya apa ya? Lipatan. Seperti di perut itu kan ada lipatan atau di apa sendi-sendi ya, seperti antara siku, tangan, lengan atas lengan bawah ada sendinya, antara kaki tungkai apa kaki bagian bawah dengan paha itu ada sendi, kemudian ada puser ya, puser kita itu kan masuk ya, yang pusernya nggak bodong ya, yang pusernya masuk ya. Nah, di situ ada lipatan-lipatan. Kemudian ketiak misalnya juga lipatan, atau di leher itu ada lipatan, di telinga-telinga kita ini ya ada bagian-bagian yang perlu dibasuh ya. Dan itu benar-benar istilahnya ya ta'ahad, itu artinya benar-benar sungguh-sungguh disampaikan air itu sehingga mengenai bagian-bagian yang ada lipatan-lipatan tadi. Ya. Di sini beliau contohkan seperti kedua telinga, lipatan-lipatan pada perut, bagian dalam daripada surah, yakni pusar, ya, kemudian ketiak, ini benar-benar digosok, diratakan sampai ke sana. Karena kebanyakan orang ya sekedar nganggap saja bahwa airnya sudah sampai sana, tapi mungkin tidak sampai. Makanya perlu ta'ahud, perlu kesungguhan ketika mandi itu. Iya. Kemudian di antara sunnahnya juga adalah tathlith, a'malul ghusl qiyasan 'alal wudu, ya 3 kali. Setiap amalan itu 3 kali, seperti membasuh kepala 3 kali, membasuh anggota tubuh bagian kanan 3 kali, misalnya yang kiri juga 3 kali seperti itu. Sebagaimana di dalam wudhu. Iya. Ya, itu yang terkait dengan sunnah-sunnahnya mandi. Kemudian masail berikutnya yang disebutkan oleh muallif di sini adalah makruhatul ghusl, ya, yang dimakruhkan ketika mandi. Yang pertama al-israf fil ma.
Dan ini juga dalam wudhu juga sama, ya. Kita dimakruhkan untuk israf. Israf itu berlebihan di dalam memakai air. Ya, diriwayatkan sebuah hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Anas mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bis-sa' ila khamsati amdad. Beliau itu mandi dengan apa? Dengan 1 sa' sampai 5 mud. Ya, 5 mud. Wa yatawaddau bil mud. Dan beliau wudu dengan satu mud. Ya, bentar, ikhwan. Ya, jadi beliau itu mencuci dengan 1 sa' sampai 5 mud dan berwudu dengan satu mud. Ya. 1 sa' itu sekitar 4 mud, ya. 1 sa' itu 4 mud. Jadi beliau mandi dengan 4 mud air sampai 5 mud, 4 atau 5 mud. 1 mud itu kira-kira berapa? Kira-kira kalau 1 mud itu kalau diukur atau ditakar itu sekitar 9 cm kali 9 cm kali 9 cm. Ya, kurang lebih sekitar berapa? 700 mili, ya. 700 mili. 9 kali 9 kali 9, ya sekitar 700 mili air. Jadi kalau antum misalnya punya botol aqua itu kan baru 600, ya, ada yang 600 mili itu, ya. Nah, ini lebih lagi sedikit daripada itu. Ya, itu satu sok. Afwan, 1 mud. Jadi 1 mud itu cuma sekitar 700 mili. Nah, Rasulullah itu mandi dengan 4 mud sampai 5 mud. Ya, jadi sekitar hampir 3 liter. Ya, kalau kita kalikan 4 atau 5, ya eh, sekitar 700 kali 5, ya 3,5 liter air. Tidak banyak, ya, tidak banyak. Adapun wudhu cukup dengan satu mud, cukup dengan 700. Dan ini cukup, ya, cukup ini. Dan kita sudah praktekkan dan ini cukup untuk wudhu secara sempurna. Ya. Kemudian juga hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu taala anhu, waqad su'ila 'anil ghusli faqala yakfika sa'an. Jabir ditanya tentang mandi, maka kata Jabir, cukup untukmu 1 sa'. Ini yang 4 mud. 4 mud cukup, 1 sa' itu cukup. Faqala rajulun ma yakfini. Enggak cukup itu air 1 sa' itu buat saya. Kata Jabir, kana yakfi man huwa awfa minka sya'ran wa khairun minka. Itu air sejumlah itu cukup untuk orang yang lebih lebat rambutnya daripada kamu dan lebih baik daripada kamu, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi cukup. Iya. Nah, ini tadi ya disebutkan tentang 1 sa' itu adalah 4 mud dan 1 mudnya adalah sama seperti muka'ab yang panjang rusuknya itu adalah 9 cm. Jadi kalau muka'ab itu adalah kubus, ya, kubus yang panjang bukan sisi apa? Rusuknya, ya. Panjang rusuknya itu 9 cm, 9,2. Kalau dikalikan 9,2 kali 9,2 kali 9,2, maka kita dapatkan sebentar saya kalikan 729 cm kubik. Centimeter kubik. Ya, itu sekitar 729 mililiter atau 0,7 liter, ya. Ya. Baik. Kemudian jadi kita dari sini menunjukkan apa? Ketika mandi sebenarnya tidak perlu kita israf. Ya, jangan karena mau mandi wajib, wah pakai airnya nggak kira-kira. Dan ini sering ya kita jumpai orang karena mandi wajib misalnya atau mandi sunnah, mandi Jumat itu pemakaian airnya luar biasa. Boros sekali karena dicontohkan Rasulullah
untuk hemat dalam penggunaan air. Ya. Karena air ini merupakan suatu yang berharga, ya kawan ya, suatu yang sangat berharga, terutama bagi orang yang spesialisasi bekerja di bidang pemurnian air akan sangat merasakan bagaimana yang namanya mendatangkan air bersih itu bukan proses yang mudah, ya. Jadi hendaknya hemat dalam penggunaan air. Dan Rasulullah SAW sudah mencontohkan itu 14 abad yang lalu. Ya, taib. Kembali ke sini, dimakruhkan juga untuk ightisal fil ma'ir rakid, mandi pada air yang diem, air yang tidak mengalir. Misalnya ada bak, kemudian nyebur ke situ. Nah, ini jangan. Dalilnya apa? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yaghtasil ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun. Janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang tergenang sementara dalam keadaan junub. Maka mereka bertanya, wahai Abu Hurairah, kaifa yaf'al? Terus bagaimana kalau nggak boleh nyebur? Qala yatanawaluhu tanawulan. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengambil segayung atau seciduk demi seciduk. Jadi diambil dengan air seperti itu. Dan juga hendaknya ketika mengambil air dengan menggunakan tangan, ya kalau airnya jumlahnya sedikit, maka hendaknya ketika mengambil itu diniatkan untuk mengambil. Jangan diniatkan untuk mulai mandi dulu, jangan. Niat mandinya nanti setelah air itu dituangkan. Jadi ketika menciduk diniatkan menciduk. Karena apa? Karena ketika tidak diniatkan menciduk tapi dia langsung berniat untuk mandi dan ketika dia masukkan tangan itu ke dalam air yang jumlahnya sedikit, maka air ini dengan segera ya akan menjadi air musta'mal. Yang mana dalam mazhab air musta'mal ini tidak bisa dipakai untuk mengangkat hadas. Ya, air musta'mal itu tahir tapi ghairu mutahhir. Nah, oleh karenanya di dalam mazhab ketika kalau orang mau menciduk air dengan tangannya, ketika menciduk itu diniatkan untuk menciduk, belum diniatkan untuk mengangkat hadasnya. Nanti ketika dituangkan, lah itu baru. Ya, seperti itu. Iya. Maka disebutkan di sini hatta la yasira musta'malan bimubasyaratihi bijuz'in min badanihi. Ya, jadi ketika masukkan tangan itu dan dia niatkan mau mandi ketika masukkan tangan, maka otomatis ketika tangan itu masuk, ya sudah menjadi air musta'mal. Iya. Kemudian ah, juga hendaknya mengambil sedikit air sebelum dia berniat untuk mengangkat janabah. Baru kemudian dia berniat mandi. Nah, ini tadi yang saya katakan ya. Ketika dia menciduk itu niatkan menciduk dan ambil air sedikit. Nah, setelah dituangkan itu, ketika mulai menuang, disitulah dia berniat untuk mengangkat hadasnya. Taib. Kenapa demikian? Kenapa tidak boleh mandi atau dimakruhkan untuk apa namanya atau dilarang untuk mandi di dalam air yang tidak bergerak? Karena anda nafsa tataqazzaz 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 taqazzaz itu merasa nggak seneng gitu, jijik gitu ya, jijik untuk memakai air yang bekas orang lain. Antum bayangkan misalnya ada bak, kemudian ada orang nyebur ke situ mandi, setelah itu ditinggalkan begitu saja. Terus antum mau nggak pakai airnya? Kita akan merasa jijik, ya kan? Antum akan merasa jijik. Ah, bekas orang kok. Ya, itulah yang terjadi. Karena jiwa kita merasa tidak atau merasa tidak suka atau jijik menggunakan sisa air. Ya, makanya dimakruhkan untuk masuk ke dalam air yang tidak bergerak. Karena airnya kan ya itu aja, tidak bergerak kemana-mana. Beda kalau airnya itu mengalir. Sehingga air itu akan tergantikan kalau airnya mengalir. Akhirnya apa yang terjadi? Ya karena nggak mau lagi nggak mau ada yang pakai, akhirnya kan jadi idha'atul ma. Ya ini boros air, kita buang-buang air. Ya.
Mungkin di Indonesia air melimpah, tapi kalau negeri kayak Saudi Arabia, terutama kalau kita dalam safar atau di tengah perjalanan, air itu sangat berharga. Negeri-negeri yang memang dikategorikan memang langka, air-air sumber air itu sangat-sangat mahal dan sangat berharga, ya. Oleh karenanya jangan kita eh, sia-siakan. Nah, contohnya apa? Contohnya ketika mandi jangan nyemplung, tapi diciduk, ya seperti itu. Kemudian juga untuk apa namanya mencegah terjadinya air mustamal. Bayangkan antum punya air kurang dari 2 kula, kurang dari 200 liter. Kemudian dengan sebab kita tidak hati-hati, kita masukkan tangan kita niat untuk mengangkat hadas besar, akhirnya air jadi mustamal. Bayangkan 200 liter berubah jadi air mustamal misalnya. Atau kita nyemplung ke situ. Akhirnya 200 liter berubah jadi air mustamal. Ya sudah, dibuang saja. Padahal untuk mandi Rasulullah hanya cukup berapa? 5 mud sudah cukup. 4 mud, 5 mud sudah cukup. Yang paling cuma 2 atau 2,5-3 liter. Ya, bayangkan 200 liter air terbuang begitu saja disebabkan karena ini. Nah inilah makanya dimakruhkan untuk uh, mandi di air yang diam seperti itu. Taib. Nah itu adalah pembahasan terkait dengan mandi. Uh, Ya kurang 15 menit ya. Ini ya pembahasan berikutnya tentang tayamum. Nah, insya Allah akan kita uh, stop sampai di sini. Yang akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang saja untuk pembahasan tayamum. Nah, insya Allah nanti ini pembahasan terakhir sebelum kita akan pindah kepada pembahasan tentang sholat setelah ini ya. Baik. Demikian ikhwani fillah yang dicintai Allah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan datang dari Allah SWT. Adapun kesalahan itu karena kebodohan saya dan juga dari syaitan. Saya mohon ampun pada Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait materi. Oh iya, sebentar.